Bu. Pak. Benar suaranya. Oh, itu Ibu Hiani ya? Oke. Saya dengar. Kadang semuanya nggak ada suara. Ya, Ibu Hiani, udah didengar tuh. Nggak dengar suara gitarnya juga. Oke, cek 1, 2. Oke ya, kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan pagi siang hari ini. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ini kita hari ini adalah perdana on-site ibadah GBI Cililitan. Saya percaya kita semua sudah excited. Kita semua sudah ingin sebetulnya bertemu satu dengan yang lain. Saya ini dakdikduk serius karena onsite pertama, ya. Saya rindu kita semua penuh dengan sukacita Allah. Mari kita tinggikan Dia, kita puji Dia dengan segenap hati dan segenap kekuatan kita. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh melakukan ibadah onsite yang pertama Tuhan. Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah anugerah kemurahan-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan, boleh mengalir atas setiap kami. Pengurapan yang baru melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan, boleh mengalir, memenuhi setiap kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, ya sebentar kita akan membacakan Mazmur 91, lalu kita akan lanjut dengan Pentakosta ketiga, ya. Karena teksnya belum ada, kita akan baca dengan Alkitab kita, dengan gadget kita. Haleluya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang masuk pada waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembebasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat sangat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan dengan kepada keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan dengan Pentakosta ketiga. Silakan. Mari, sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya,
sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali." Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini,
kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya kita diberkati oleh Voice of Pentecost. Setiap minggu kita diberikan pelajaran, keterangan melalui Voice of Pentecost. Saya percaya ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Raja Guguk, mari kita naikkan pujian bagi Allah untuk lebih lagi. Haleluya. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku.
la bara la nama na na nama ya so. Yara la bara la nama ya se. Yara la bara 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 la ma. Kinama yara la bara la bara la bara la ma. Haleluya. Syakara la bara la bara la mana 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 mana. Yara la bara la bara la bara la bara la mana 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 ya so. Haleluya. La bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shibere bere 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 bere. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau lawat kami semua. Ya Roh Kudus, jamah urapi kami, puaskan jiwa kami Yesus. Kira la bara la bara la bara la nama ya nama ya so. Haleluya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Sekali lagi, selamanya, selamanya ku puji, ku
hatimu Tuhan. Selamanya kami rindu Engkau, Allah yang kudus. Allah yang luar biasa, Allah yang patut disembah, Allah yang layak ditinggikan. Kirala barala 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 Yesus. Yarala barala 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 nama Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mari lawat setiap kami dengan pengurapan-Mu yang baru. Melalui Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan lawatan-Mu atas kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan kami membuka hati untuk firman-Mu yang kudus itu Tuhan, menjamah kami semua Tuhan, menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu dengan luar biasa. Pikirannya Tuhan, mulutnya, hatinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan saat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati, Alkitab, dan diri kita supaya kita bisa diberkati lebih lagi. Tuhan Yesus, urapi kami. Kau sudah pimpin kami masuk di bulan Juni Tuhan. Kau tuntun kami masuk di bulan ke-6. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Terima kasih untuk semua pekerjaan-Mu yang luar biasa. Berkati kami hari ini dengan firman-Mu. Bersabdalah. Dan biar setiap kami boleh hidup di dalamnya. Karena Tuhan sudah berikan kami kuasa untuk kami pakai. Roh Kudus jadikan kami saksi Tuhan Yesus. Pimpin kami semua. Bersabdalah, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 23 Mei kemarin kita semua merayakan hari Pentakosta. Satu hari yang luar biasa di mana kita semua memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus yang pertama, atau kita sebut Pentakosta pertama, itu dahsyat luar biasa. Karena dari sanalah pelipat gandaan dan gereja itu berdiri. Boleh dibilang hari Pentakosta itu adalah hari ulang tahun gereja secara sedunia, secara umum. Nah, sejak hari itu gereja hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Gereja melakukan tugas amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya, luar biasa. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di Indonesia, sampai di Jakarta, sampai di Manado, sampai di mana-mana. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus memimpin gerejanya. Kenapa ya? Karena ada kuasa. Kuasa itu yang membuat kita semua ada hari ini. Tuhan tuntun untuk mengingatkan kita kembali. Memang hari ini bukan hari Pentakosta, tapi Tuhan mau bicara supaya kita semua sama-sama ingat bahwa setiap hari kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Allah yang hidup. Dan itu sebabnya Anda dan saya tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu bingung. Kenapa? Karena pimpinan Tuhan itu sempurna. Amin.
Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu siapkan hati ya. Supaya kita semua benar-benar tangkap pesan Tuhan dan kemudian nanti melakukannya. Ayat yang penting untuk hari Pentakosta kita mau baca lagi hari ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi mana duluan? Kuasa dulu atau Roh Kudus turun dulu? Sudah jelas ya? Roh Kudus turun. Terima kuasa. Jadi saksi. Roh Kudus turun, terima kuasa, jadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, tinggal dalam kamu, diam di dalam kamu, saya, semua orang yang terima Tuhan Yesus, terima kuasa untuk jadi saksi Tuhan. Jadi saksi, marturia, jadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi saksi Tuhan. Ucapan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Di sebuah bukit yang disebut Bukit Zaitun di sisi belakang dari Yerusalem. Jadi kalau ini bukitnya, Yerusalem ada di sebelah sini, nah dia ada dari sisi sebelah sini. Jadi bukan di puncak bukit, tetapi di sisi membelakanginya, karena mendekati kota Betania. Ya. Nah disinilah Tuhan Yesus naik ke sorga. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu sebelum dia naik ke sorga, dia ucapkan kata-kata, kamu akan jadi saksiku, Roh Kudus akan turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, kota terdekat. Yerusalem, lalu Yudea, provinsi tempat mereka berdiri hari itu. Samaria, provinsi tetangga. Provinsi di sebelahnya. Lalu kemudian sampai ujung bumi. Bahasa aslinya dipakai kata begini, tempat di mana kakimu berada. Ujung bumi adalah istilah yang sebenarnya mengarahkan dia itu gini, kemanapun engkau pergi. Itu artinya. Jadi ujung bumi itu bukan lokasi. Ujung bumi adalah tempat di mana kaki kita injakan. Itulah ujung bumi. Tuhan bilang, kamu akan jadi saksiku di sana. Mulai dari di mana engkau berada, meluas, makin jauh, sampai dimanapun engkau pergi. Jadi saksi Tuhan. Yang mau jadi saksi Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara akan jadi saksi Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hari ini Tuhan mau ingatkan bahwa Anda dan saya hidup bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bukan hidup dengan mengandalkan pikiran kita sendiri. Harusnya tiap anak Tuhan hidup dengan pimpinan kuasa dari Roh Kudus. Kamu terima kuasa. Power. Bahasa aslinya, bahasa Yunaninya dunamos, dunamis. Kuasa, katakan sama-sama, kuasa. Saudara kasih Tuhan, saudara terima kuasa. Bukan akan, kamu terima kuasa. Bukan semoga, no, kamu terima kuasa. Memang terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pertanyaannya, kenapa ada orang sudah bahasa roh hidupnya gak berkuasa? Bahkan ngatur dirinya sendiri, dia gak punya kuasa. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa ada orang jatuh bangun lawan dosa? Seolah-olah dia gak bisa punya kuasa. Padahal dia percaya sama Tuhan Yesus. Saya juga bertanya-tanya, kenapa ya sampai ada orang Kristen yang belum bisa benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Padahal tiap minggu ke gereja, tiap hari mungkin baca Alkitab. Ada apa? Ya. Ada sesuatu kah? Masalah apakah? Ya. Nah, waktu menyiapkan firman ini, tanpa sadar saya membuka kamus tentu saja. Ya. Dan pada waktu mencari arti kata dunamis atau dunamos atau kata kuasa itu, waktu saya buka sebuah kamus yang namanya Thayer Dictionary. Kalau Anda hamba Tuhan, Anda sekolah teologi, Anda tahu ini adalah kamus yang dihormati
oleh kita-kita yang belajar Alkitab. Ya, ada 2 kamus yang sangat kita hormati, yaitu Strong Dictionary, satu lagi Thayer Dictionary. Saya buka Thayer Dictionary dan saya menemukan 6 pengertian tentang kuasa. Apa itu dunamos, apa itu dunamis, saudara? Waktu saya baca ulang-ulang pakai bahasa Inggris, tiba-tiba Tuhan bicara. Dan Tuhan bilang, ini yang namanya terima kuasa. Ini yang dimaksud dengan kuasa. Yang kayak begini. Ini yang harusnya semua anakku punya. Wow. Waktu persiapkan firman ini, Tuhan jamah saya. Dan Tuhan bilang sampaikan. Sampaikan kepada semua orang. Saya mau sampaikan. Dalam waktu yang pendek singkat ini saya mau sampaikan. Yang pertama, saudara. Arti kuasa yang pertama adalah inherent power. Power residing in thing by virtue of its nature, or which a person or thing exert and puts forth. Kuasa adalah kekuatan yang muncul dari dalam keluar. Yang tinggal di dalam orang itu karena nilai value dari roh itu sama dengan orang yang memilikinya. Waktu baca ini langsung Tuhan jawab semua pertanyaan saya. Kuasa itu bukan dari luar, dia melayang-layang, lalu kita puasa, dihinggapi, lalu kemudian kesurupan. Bukan begitu. Roh Kudus tidak begitu, saudara kasih Tuhan. Kuasa itu tinggal dulu di dalam kita, lalu dari dalam dia keluar. Saudara kasih Tuhan, kuasa itu tinggal di dalam diri kita. Tapi waktu dia mau keluar, mau exert, mau put forth, bahasa Inggrisnya ya. Waktu dia mau keluar, maka dia harus punya channel-channel, saluran-saluran yang bisa dia pakai. Dan saluran yang dia pilih untuk dia keluar, itu adalah value yang sama dengan dia. Waktu saya baca ini saya ngerti kenapa kita harus baca Alkitab. Wah, supaya engkau punya saluran-saluran itu. Amin. Saya kasih Tuhan, waktu engkau belajar firman Tuhan membuat engkau menyetujui firman itu. Firman itu jadi milikmu. Engkau belajar untuk hidup dengan nilai-nilai firman Tuhan itu. Firman itu membuat engkau mudah atau memudah Roh Kudus itu keluar dengan kuasa. Manifestasinya. Dia tinggal tapi dia hanya bekerja lewat saluran-saluran itu. Nilai-nilai itu. Baca Alkitab. Karena ternyata nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab itulah yang membuka akses pada kuasa. Dunia bilang hemat pangkal kaya. Kata Alkitab bilang, no, siapa yang memberi itu yang justru akan menerima. Ayo sekarang belajar yang mana? Pegang value yang mana? Nilai yang mana? Kita harus hidup cukupkan dengan apa yang ada pada kita, betul ya. Tapi bukan berhemat supaya kaya. Enggak, itu bukan Alkitab. Alkitab bilang justru siapa yang nabur dia yang nuai. Kita belajar value-nya Alkitab, cara pikirnya Alkitab, maka kuasa Roh Kudus bekerja. Dahsyat. Dahsyat. Hidup seperti Yesus. Mengampuni, memberi, melayani. Oh, ternyata itu semualah yang membuat Roh Kudus bebas bekerja. Makanya kalau kita lihat baca Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hebat sekali. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, manifestasi kuasa Tuhan, tidak ada penghalang sama sekali. Sepertinya hidup dan kuasa Roh Kudus itu tidak pernah tersumbat di dalam hidup Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena nilai dari Alkitab, akses pada kuasa selalu terbuka dalam diri Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang, siapa yang percaya padaku harus hidup seperti Yesus telah hidup. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga mau Anda dan saya punya akses yang sama dengan apa yang Yesus punya. Yang setuju sama saya katakan amin.
Baca Alkitab. Baca Alkitab. Belajarin value-nya. Karena itu value yang sama yang dimiliki oleh Roh Kudus. Lalu Anda dan Roh Kudus jadi sepakat. Halo, amin. Yang kedua, arti kata kuasa. Power for performing miracles. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, akses itu terbuka, engkau punya kuasa untuk melakukan mujizat. Katakan haleluya. Engkau sanggup melakukan mujizat. Kuasa itu terhubung, maka supranatural pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang orang bilang gak mungkin, jadi mungkin. Yang orang bilang gak bisa sembuh, bisa sembuh. Yang orang bilang gak mungkin pulih, bisa pulih. Kenapa? Ada kuasa. Kita mulai perkatakan yang baik. Ya, kita mulai perkatakan baik. Tapi makanya kita mesti punya akses dulu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu terima kuasa. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini dia, performing miracles. Kuasa, mujizat pasti terjadi. Ada bapak-bapak tinggalin keluarganya. Anaknya penuh Roh Kudus. Dan anaknya ambil foto papanya. Lalu tumpang tangan atas foto papanya. Papanya sudah jauh pergi. Anaknya tumpang tangan atas foto papanya. Dan dia berkata, dalam nama Yesus, Papa kembali. Dalam nama Yesus, Papa kembali. Dia berdoa seperti itu tiap hari, tiap hari, tiap hari. Berapa bulan kemudian papahnya kembali. Keluarga itu dipulihkan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kenapa? Kuasa. Kuasa. Akses itu kita miliki. Maka yang gak mungkin jadi mungkin. Jadi mungkin. Tidak bisa berjalan, jadi bisa berjalan. Tidak bisa melihat, bisa melihat. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kuasa. Yang ketiga. Apa arti kata kuasa? Dunamos, dunamis. Moral power and excellence of souls. Ternyata jiwa yang morat-marit itu diartikan tidak berkuasa. Ternyata orang yang sakit hati, yang jiwanya tidak pulih atau belum pulih, itu dianggap oleh Alkitab jiwa yang tidak berkuasa. Jadi berkuasa bukan cuma soal melakukan sesuatu, tapi juga bicara soal menjadi sesuatu. Kuasa itu masuk ke dalam, pasti mempengaruhi, pasti membentuk. Kalau engkau belajar ilmu sihir, maka engkau pasti jadi jahat. Kenapa? Karena kuasa itu yang masuk ke dalam dirimu akan mengubah kamu. Kuasa itu, roh itu kalau masuk ke dalam seseorang pasti merubah orang itu. Tapi puji Tuhan, kalau Roh Kudus yang masuk ke dalam dirimu, engkau memang akan diubah, tapi diubah menjadi seperti Kristus. Amin. Jadi kasih Tuhan, supaya moral powermu sembuh, supaya excellence of souls, kesempurnaan jiwamu, engkau boleh terima. Kuasa itu bicara soal orang yang pulih. Orang yang katanya bisa bahasa roh, tapi kemudian susah mengampuni, simpan-simpan sakit hati, mulutnya pahit. Maaf, engkau tidak berkuasa. Karena di mata Alkitab yang namanya kuasa adalah kesembuhan jiwa. Orang yang penuh Roh Kudus harusnya pulih juga jiwanya. Amin. Karena roh yang ada dalam dirimu pasti memulihkan dan menyempurnakan dirimu juga. Saudara kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus membentuk kita. Kuasa Roh Kudus membentuk Anda dan saya. Ya, dibentuk kita, disembuhkan, luka-luka masa lalu, disembuhkan kita. Mungkin engkau punya kepahitan dengan papa, dengan mama. Ampuni hari ini. Kalau dulu belum terima Roh Kudus, mungkin susah. Tapi dengar, kalau hari ini Roh Kudus ada dalam dirimu, berapa banyak yang percaya Roh Kudus ada dalam dirimu? Angkat tangannya. Kalau Roh Kudus benar ada dalam dirimu,
Hari ini harusnya mengampuni itu tidak susah. Karena kemampuan itu sudah ada di dalam diri Anda. Sudah ada. Engkau pasti bisa mengampuni orang lain yang menyakitimu. Apalagi papa mamamu. Apalagi kakak adikmu. Orang-orang terdekatmu. Lepaskan pengampunan hari ini. Supaya kuasa itu mengalir dan jiwamu pulih. Amin. Saudara kasih Tuhan. Moral power and excellence of souls. Itu yang namanya kuasa. Kalau itu rusak, engkau tak berkuasa. Haleluya. Yang keempat. Apa itu dunamos? Apa itu dunamis? The power and influence which only belong to riches and wealth. Kuasa atau pengaruh yang biasanya hanya dimiliki oleh orang kaya. Apa itu, Pak? Pengaruh ya, seperti yang dimiliki oleh orang kaya terhadap orang lain di sekitarnya. Saudara tahu nggak? Kalau orang kaya ketemu orang lain yang bukan kaya gitu ya, apa yang terjadi? Kira-kira kalau orang kayanya ngomong, kira-kira orang lain bener nggak? Biasanya kalau orang itu sukses, orang itu kaya, dia ngomong, orang lain akan denger. Kenapa bisa begitu ya? Nah, itu dia. Ya. Lucu nih terjemahannya, Thayer Dictionary. Dia bilang begitu. Engkau akan memiliki pengaruh. Dan pengaruh itu pengaruh yang seperti yang dimiliki oleh orang kaya terhadap orang lain. Kalau ngomong pasti didengar. Apalagi? Ya. Orang kaya selalu diharap bantuannya. Nah, kalau engkau penuh Roh Kudus, mungkin engkau gak kaya raya, tapi gak tahu kenapa engkau ngomong selalu didengar. Gak tahu kenapa engkau selalu dimintain bantuannya. Dan selalu dicari untuk curhat. Itu dia, ya. Itu yang namanya influence, pengaruh. Roh Kudus di dalam dirimu membuat dirimu itu dicari sama orang. Dicari sama orang. Engkau jadi mulia, engkau jadi menarik. Halo anak muda, jangan sombong kalau engkau menarik. Engkau menarik karena Roh Kudus di dalam dirimu membuatmu menarik. Amin. Ya, jadi ingat baik-baik itu. Roh Kudus membuat engkau bersinar dan membuat engkau menarik. Seperti punya wibawa yang dimiliki oleh orang kaya terhadap orang lain. Untuk ngomong, untuk menarik perhatian itu mudah sekali. Mudah sekali. Ya, memberi nasihat dan sebagainya. Itu tiba-tiba dimiliki oleh orang yang penuh Roh Kudus. Apalagi kalau kuasa itu mengalir keluar. Itu sebabnya mudah untuk jadi saksi. Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau bisa jadi saksi. Kenapa? Karena yang pertama, dari dalam dirimu akan keluar kuasa. Yang kedua, karena engkau punya nilai yang sama dengan Tuhan tadi, ya. Yang kedua adalah ada mujizat terjadi di sekitarmu, makanya bisa jadi saksi. Orang lain akan cerita, oh keluarga si Anu ya, oh pekerjaannya si Anu ya. Orang yang penuh Roh Kudus itu ya. Yang ketiga saudara, moral powernya. Oh dia ya, oh dia berubah. Sejak dia penuh Roh Kudus, dia berubah. Perubahanmu itu menarik. Dunia suka sekali melihat orang jiwanya pulih. Dan ternyata itu menjadi pengaruh. Itu menjadi pengaruh. Dan yang yang kelima. Dan yang kelima, saudara kasih Tuhan. Yang namanya kuasa. Itu punya arti gini, the power and resources arising many numbers. Kuasa itu adalah kekuatan dan sumber yang mampu melipat gandakan semua angka. Engkau punya pekerjaan, engkau punya karya, semuanya dilipat gandakan kuantitasnya. Kuantitasnya. Ini Thayer Dictionary yang kita kaum teologian itu menghormatinya. Dikatakan kalau orang itu punya kuasa, maka apa saja yang dikerjakannya bisa berlipat ganda. Wow. Yang pertama mungkin omset.
omset akan berlipat ganda. Tapi yang berikutnya, saudara, pelanggan bisa berlipat ganda. Yang berikutnya lagi, oh jiwa-jiwa bisa berlipat ganda waktu kita layani. Amin saudara. Cool, COT, pelayanan, ministry bisa berlipat ganda karena Roh Kudus ada dalam dirimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus ada dalam dirimu, apapun yang kau kerjakan akan berlipat ganda. Rising many numbers. Wow, itu dia. Sehingga apapun yang kita kerjakan gak akan kecil-kecil terus. Semua akan membesar, semua akan bertumbuh. Makanya benar Tuhan Yesus bilang, ya engkau akan jadi kepala bukan ekor. Amin, engkau akan naik bukan turun. Itu dia, karena Roh Kudus ada bersama kita. Terakhir, yang keenam. Yang keenam, power consisting in or resting upon armies, forces. Kekuatan yang dimiliki oleh sebuah pasukan. Kuasa, kalau orang itu punya kuasa, maka saudara yang dikasih Tuhan, engkau punya kekuatan yang dimiliki oleh sebuah pasukan. Kekuatan itu untuk menyerbu, untuk menduduki sebuah wilayah. Tiba-tiba kita punya kuasa teritorial. Kita mau masuk sebuah kota untuk membuka bisnis. Kita mau masuk sebuah tempat untuk membuka pelayanan. Kita mau masuk sebuah tempat untuk membuka cool, membuka COT. Saudara dikasih Tuhan, engkau memiliki kekuatan seperti sebuah pasukan. Begitu engkau yang datang, seperti ada pasukan yang datang. Tempat itu diduduki. Kekuatan pasukan juga untuk menjaga dan untuk melindungi. COVID-19 datang. Begitu kau penuh Roh Kudus, ada kekuatan. Kalaupun kena, pasti sembuh, bisa sembuh. Kecuali sudah Tuhan tetapkan waktunya untuk kembali ke surga. Saudara dikasih Tuhan, ya, buka wilayah baru. Untuk menjaga, power, kuasa. Saudara masih ingat gak cerita tentang murid-murid yang naik kapal di Danau Galilea bersama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidur di perahu, badai tiba-tiba datang. Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi pada waktu Yesus bangun? Yesus dengan kuasa, dengan dunamos, dengan dinamis. Dia kemudian berteriak dan menghardik badai itu. Dia bilang begini, diam dan tenanglah. Dan pada waktu itu dilakukan, badai itu reda. Itu yang namanya kekuatan seperti sebuah pasukan. Kekuatan yang menjaga semua orang di perahu itu. Sehingga bisa survive, bisa ada. Apalagi kalau kekuatan itu kita lakukan bersama-sama. 2-3 orang sepakat berdoa, lindungi gereja tempat kita berada, tempat kita melayani, dimanapun kita berada. Lindungi jemaat, lindungi pengerja, lindungi Pak Gembala, lindungi pengerja, lindungi jemaat semuanya. Kita berdoa, kemudian kita hardik COVID-19, kita hardik semua penyakit dan sebagainya. Saudara, tiba-tiba ada proteksi sempurna, seperti ada pasukan yang melindungi. Menarik, waktu saya baca ini dan renungkan, wow, kuasa yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus lengkap. Luar biasa. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa biar benar-benar kuasa itu hadir dalam rumah tanggamu. Kuasa Roh Kudus itu bermanifestasi di pekerjaanmu, di karirmu, di sekolah, tempat engkau berada, tempat engkau belajar, tempat engkau berkarya. Di pelayananmu, cool, bidang, ministry, departemen. Semua yang kita kerjakan berbuah, berlipat ganda. Karena Roh Kudus, jangan lakukan tanpa Roh Kudus. Lakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin saudara. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah
urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Oh, turunlah urapan ke atasku, bangkitkan, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, pulihkan hati, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan, oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, pulihkan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabaya sikanania maya sadabaya rania mataka nanabaralabaya sakiarania baya sadabaralaba. Terus penuhi kami semua dengan Roh Allah yang hidup, agar kami terus hidup dalam pimpinan-Mu, bukan dalam pimpinan kehendak kami. Roh Kudus atur semuanya, beracara, pastikan kami punya akses atas kuasa itu, hidup untuk jadi saksi Yesus Kristus. Tolong kami semua Tuhan, tolong kami semua agar jiwa kami pulih dan sembuh. Tolong kami semua melipat gandakan semua yang Tuhan percayakan. Tolong kami semua menduduki apa yang sudah Tuhan berikan, dan kami boleh terus bergerak dalam mujizat pimpinan Tuhan, membuat kami jadi saksi. Makasih Tuhan, makasih. Kami pegang terus sepanjang bulan ini, berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, sebentar kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari berikan dengan penuh ucapan syukur, berikan dengan hati yang mengasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar
masuk dalam doa syafaat. Saya undang Bapak Pendeta Rainer. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk pagi ini, pagi yang benar-benar ajaib bagi kami semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak kalau kami boleh ada di tempat ini untuk yang pertama kali kami melakukan ibadah secara tatap langsung di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya kami boleh lakukan terus ini ya Tuhan di minggu-minggu berikutnya, supaya kami benar-benar merasakan, kami benar-benar mengalami lawatan daripada Tuhan lewat ibadah secara langsung ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami begitu bersyukur, sekalipun kami mungkin masih menghadapi berbagai-bagai masalah dalam kehidupan kami, tapi bila mana kami melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan, rasanya segala kesulitan itu tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Kami terima kasih kepadamu untuk sesuatu yang baru, pelajaran-pelajaran, pengetahuan-pengetahuan yang kami dapatkan dalam hidup kami ini ya Tuhan, di dalam pengalaman kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Yohanes Rajagug yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu itu menetap tinggal di dalam hati kami ya Tuhan, dan menjadi rema ketika kami mengalami sesuatu dalam hidup kami. Biar firman-Mu itu terus bertumbuh dalam iman kami yang akan menumbuhkan keyakinan kami semakin besar lagi kepada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, dari mulai Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo berserta keempat wakilnya Tuhan, juga Bapak Pendeta-pendeta seluruh gembala-gembala rayon, wakil gembala rayon, gembala cabang, gembala ranting, dan juga gembala kami terkasih Bapak Asang Gunawan dan juga Ibu Leni. Kami berdoa ya Tuhan, lewat mereka lah kami semakin mengenal tentang firman Tuhan, dan kiranya Tuhan akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan akan semakin melapangkan area pelayanan mereka ya Tuhan, kemanapun mereka melangkah. Akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan lewat pelayanan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja ini. Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati gereja kami ini, GBI Cilitan ini, agar terus dapat tetap aktif berdiri ya Tuhan, dan semakin menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Persatukan terus seluruh pengerja dan juga jemaat-jemaat yang ada. Lipat gandakanlah kami ya Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat ya Tuhan yang belum bisa hadir dalam ibadah perdana kami ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan akan mengaruniakan rasa aman, sukacita, damai sejahtera ke dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan tiba pada saatnya nanti Tuhan, kami akan dijumpakan lagi lewat ibadah tatap langsung ini untuk bersama-sama mengalami perjumpaan secara pribadi dan langsung dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengerja-pengerja-Mu yang telah mengupayakan tempat ini, mengupayakan ibadah ini dari kemarin ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dan melipat gandakan apa yang telah mereka tabur di dalam gereja ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa biar tangan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami sepanjang minggu-minggu ke depannya ini ya Bapa. Tuhan akan terus menguatkan hati kami. Walaupun kami masih harus tetap menghadapi pandemi COVID ini, tapi kami yakin ya Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami ini atas seizin Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memagari kami, Tuhan akan memperisaikan tubuh kami dan melindungi kami seluruhnya daripada tertular virus corona ini ya Tuhan, ataupun sakit penyakit lainnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami, dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah ini Tuhan. Kau telah memulai ibadah onsite ini, dan Tuhan, Tuhan akan terus menyertai dalam ibadah onsite ini Tuhan,
untuk menyelesaikan amanat agung ini Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan untuk Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, terus kau berkati semua yang hadir di offline ini Tuhan. Berkati terus, berkati Tuhan semua yang hadir tempat ini. Terima kasih Tuhan, terus kau berkati terus Tuhan. Jauhkan dari segala COVID, segala apa yang tidak diinginkan, jauhkan semua Tuhan. Jauhkan dari segala ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Kau curahkan limpah berkat yang melimpah-limpah untuk semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan, terus curahkan berkati, urapi terus Tuhan. Biar menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa Tuhan, yang mempunyai gaya hidup doa, puji penyembahan bersama-sama Tuhan, untuk unity setiap saat ibadah Tuhan dengan Engkau Tuhan, ada puji penyembahan, terus untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Kau telah menyertainya Tuhan. Sebelum kami berpisah satu sama lain, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kasih karunia melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis darah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dan diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hasan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak-bapak yang ada di Zoom. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Semua yang hadir diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih semua. Asang Buleni. Ya, sama-sama. Pak Joko Budamari, Anto, apa kabar Anto? Anto. Yani, Leni, Mbak Budi, Edwin, Eva, terima kasih Eva. Anto. Eva, Mbak Budi, Ino Libe. Jika bagus dan berkat. Amin ya. Ibu punya Eva ke aku malah Pak Umala, Riko, Ibu Hiani, Betsy, mau Bu malam, Umala, ganti Pak Umala, berkati semuanya. semuanya luar biasa. Tanya cantik. Ada posisi itu. Ada di foto nggak? Di foto nggak? Anak muda Pak Budinya lagi luar biasa. yang motor Pak Budi sih. Foto pakai HP aja, foto pakai HP. Ayo siap-siap. satu bang. Bu Teti. 1, 2, 3. Oke. Bye. Dah. Bye. Happy Sunday semua. Tuhan berkati. Happy ya semuanya. Nggak sadar. Hari Sabtu kita WBI ya Bu ya. Ya, WB. Untuk ketiga.
Berarti Jumat kita pertemuan ya, Bu? Iya, pertemuan dulu. Video call dulu kita kan, urus. Mama? Ayo kita doa. Iya. Karena pekerja semua ya. Cuma ada Ya. satu nih. Ayo maju sedikit depan, kita berdoa. Ya Bu. Iya. Ayo ke depan semua, yuk kita doa tutup yuk. Iya. Ayo. Ayo. Ya, tutup dalam doa. Claudia, Awi, kita mau doa. Tutup dalam doa. Syabana ralama. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah secara langsung walaupun masih ada yang online Tuhan dari rumah-rumah. Tapi kami percaya tidak ada yang bisa membatasi kami. Dan sekali lagi Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memperisai, melindungi, menjagain kami Bapa sampai besok. Dan kami percaya besok lebih dahsyat lagi Tuhan, hadirat-Mu Tuhan untuk memenuhi GBI Cililitan. Dan kami percaya semakin Bapa kami boleh di dalam penuaian jiwa-jiwa ini Tuhan, kami percaya Bapa Engkau akan tanam banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Biarlah gereja GBI Cililitan menjadi gereja messenger-Mu Tuhan, penggerak-Mu Bapa untuk penuaian jiwa di akhir zaman. Sekali lagi berkati Pak Asang, Ibu Leni, anak cucu menantunya, Engkau jaga Tuhan seminggu ke depan. Bahkan seluruh pengerja Bapa yang hadir, Engkau jaga, Engkau lindungi. Tidak satu pun yang terkampar, bahkan kena Bapa segala virus penyakit. Kami patahkan segala kuasa itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segarkan kami Tuhan, segarkan terus, berikan roh yang bergairah terus Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aipin nggak datang ke gereja. Kayaknya penari udah bisa siapin